Mitos ini berasal dari kebiasaan orang-orang masa lalu yang meyakini bahwa energi negatif atau roh jahat dapat melekat pada pakaian yang tergantung di luar rumah pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga pintu rezeki dan keberuntungan selalu terbuka untuk Anda. Amin, amin, ya robbal alamin. Alun Firmansyah Channel kali ini akan membahas tentang 8 kebiasaan ini mengundang energi negatif dan menolak rezeki. Hindari sekarang juga. Sahabatku yang baik, mohon jangan disalahartikan tentang konten video di channel ramalan ini, karena hanyalah sekedar buatan manusia biasa. Akan tetapi, hanya Tuhanlah yang maha mengetahui dan maha segalanya. Ya, sahabatku yang baik, mungkin beberapa orang secara tidak sadar melakukan beberapa kebiasaan buruk dalam kehidupannya sehari-hari. Terlebih lagi, kebiasaan buruk itu dilakukan pada malam hari. Kebiasaan ini dipercaya secara perlahan akan mengumpulkan energi negatif di sekitar kita, yang pada akhirnya akan mengakibatkan rumah ataupun aura kita memancarkan aura yang negatif. Selain memancarkan aura negatif, kebiasaan-kebiasaan di malam hari ini juga dipercaya dapat menolak rezeki. Untuk itu, hindari mulai sekarang juga. Hal itulah mengapa kebiasaan buruk ini seringkali dijadikan larangan untuk dilakukan jika hari telah berganti menjadi malam. Ya, sahabatku yang baik, berikut ini adalah urutan 8 kebiasaan di malam hari yang mengundang energi negatif dan menolak rezeki. Untuk itu, hindari sekarang juga. Kebiasaan yang pertama yang mengundang energi negatif dan menolak rezeki adalah menyapu. Sahabatku yang baik, kebiasaan ini sudah menjadi suatu pamali atau sesuatu yang tabu dan tidak boleh dilanggar dalam kebiasaan suatu adat, terutama bagi Anda yang hidup di Jawa. Orang tua pada zaman dahulu seringkali mengatakan bahwa menyapu pada malam hari akan mengundang datangnya makhluk halus dan bisa membuat kita menjadi seperti orang bingung. Ini dikarenakan energi negatif akan menutupi jalan pikiran dan logika, sehingga lama-kelamaan membuat kita sulit mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Seperti halnya bagi orang Jawa yang memiliki larangan menyapu di malam hari, larangan ini bukan tanpa alasan, karena dianggap dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang buruk, seperti susah mendapatkan rezeki maupun mengundang makhluk gaib masuk ke dalam rumah. Menurut petuah orang tua zaman dahulu, menyapu pada malam hari dianggap seperti membuang rezeki, dan apabila dilanggar, maka akan dapat membawa nasib buruk dalam kehidupannya. Selain itu, kotoran di dalam rumah tersebut dinilai sebuah rezeki yang telah diterima sepanjang hari, sehingga jika Anda menyapu rumah pada malam hari, maka akan sama saja akan menolak rezeki. Namun, jika dikaitkan dalam penjelasan yang lebih masuk akal, aktivitas menyapu di malam hari memang kurang tepat dilakukan karena dapat mengganggu anggota keluarga lainnya yang sedang beristirahat. Sahabatku yang baik, kebiasaan yang kedua yang mengundang energi negatif dan menolak rezeki adalah memotong kuku.
Kebiasaan memotong kuku pada malam hari disebut akan membuat hubungan antara anak dengan orang tuanya akan menjadi tidak baik. Mereka akan banyak bertengkar dan saling berselisih pendapat. Mitos dilarang menggunting atau memotong kuku di malam hari merupakan satu di antara tradisi atau kepercayaan yang masih banyak diamalkan oleh masyarakat Jawa di Indonesia. Mitos ini mengatakan bahwa menggunting atau memotong kuku di malam hari dianggap sebagai suatu tindakan yang membawa malapetaka atau kesialan. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, mitos ini memiliki makna simbolis yang dalam. Kuku diibaratkan sebagai bagian penting yang melindungi tubuh dari berbagai macam hal buruk. Untuk itu, menggunting atau memotong kuku di malam hari dianggap sebagai tindakan yang mengganggu stabilitas dan keamanan yang dimiliki oleh manusia. Mitos ini sudah menjadi satu di antara cara yang dipakai oleh orang tua untuk mengajarkan etika dan sopan santun kepada anak-anaknya. Dengan mempercayai mitos ini, diharapkan para anak akan terbiasa menjalani tradisi serta menghormati kepercayaan orang tua. Meskipun mitos ini sering dianggap sebagai kepercayaan yang ketinggalan zaman, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang masih percaya akan kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa mitos dilarang menggunting kuku atau memotong kuku pada malam hari masih tetap relevan dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Beberapa mitos menyatakan bahwa kuku yang panjang akan membawa keberuntungan, sementara kuku yang patah dapat menjadi pertanda buruk. Di beberapa budaya, ada juga kepercayaan bahwa potongan kuku tidak boleh dibiarkan di tempat terbuka karena dapat digunakan oleh makhluk halus untuk memberikan kutukan. Selain itu, mitos seputar kuku berhubungan dengan kesehatan serta kecantikan. Ada kepercayaan bahwa warna atau bentuk kuku dapat menjadi indikasi masalah kesehatan tertentu. Misalnya, kuku pucat dapat menjadi tanda anemia, atau kuku yang berwarna kuning dapat menjadi tanda infeksi jamur. Sahabatku yang baik, kebiasaan di malam hari yang ketiga yang mengundang energi negatif serta menolak rezeki adalah membiarkan piring kotor menumpuk di dapur. Kebiasaan pada malam hari ini selain menandakan Anda adalah orang yang malas, ini juga menandakan akan membawa berbagai ketidakberuntungan dalam kehidupan Anda. Mencuci piring adalah salah satu kegiatan rumah tangga yang biasa dilakukan sehari-hari. Namun tidak jarang, lantaran tidak sempat mencuci, piring biasanya akan menumpuk di tempat cucian. Ya, sahabatku yang baik, kebiasaan menumpuk piring kotor sebaiknya harus mulai dijauhi. Tidak hanya itu saja, piring yang kotor harus segera dicuci. Jika piring kotor yang dibiarkan berhari-hari menumpuk, logikanya dapat menyebabkan bakteri hidup dan tumbuh lebih subur pada permukaan piring, gelas, serta wastafel dapur. Sahabatku yang baik, kebiasaan malam hari yang keempat yang mengundang energi negatif dan menolak rezeki adalah langsung tidur setelah bepergian jauh. Jika Anda hanya bersih-bersih seadanya dan langsung tidur tanpa berganti pakaian terlebih dahulu, maka debu-debu yang menempel di baju dan tubuh Anda akan membuat aura negatif. Kebiasaan malam hari yang keenam yang mengundang energi negatif dan menolak rezeki adalah membiarkan sampah bermalam di dalam rumah. Sampah yang menginap di dalam rumah berpotensi menimbulkan bau tidak sedap serta dapat menimbulkan penyakit.
dan dipercaya membuat rezeki menjadi macet. Sampah di dalam rumah memang menjadi hal yang membuat suasana tidak nyaman, sehingga dianjurkan untuk segera dibuang sekecil apapun. Rezeki memang bisa didapatkan dengan berbagai cara yang halal. Namun ada juga beberapa kegiatan yang menjadi penyebab datangnya rezeki. Selain sampah di dalam rumah, perbuatan maksiat seperti berzina juga bisa berdampak pada kelancaran rezeki seseorang. Sahabatku yang baik, kebiasaan malam hari yang keenam yang mengundang energi negatif dan menolak rezeki adalah bersiul di malam hari. Bersiul di malam hari dipercaya dapat memanggil roh halus. Terlebih lagi jika dilakukan di hutan, tempat pembuangan sampah, serta di bawah pohon besar. Bersiul pada zaman dahulu juga digunakan sebagai sebuah kode dari pasukan satu ke pasukan lainnya. Jika ada yang bersiul sembarangan dan terdengar pasukan lainnya, maka akan menyebabkan gangguan komunikasi antar pasukan. Karena hal itulah, mitos mengenai larangan bersiul pada malam hari masih terbawa hingga sekarang ini. Sebenarnya mitos larangan bersiul pada malam hari dikarenakan pada malam hari banyak orang yang sedang beristirahat ataupun sedang sembahyang. Seperti yang diketahui, situasi kampung pada zaman dahulu cenderung sepi, dan jika bersiul pada malam hari nantinya dapat mengganggu tetangga sekitar. Sahabatku yang baik, kebiasaan di malam hari ketujuh yang mengundang energi negatif dan menolak rezeki adalah membiarkan jemuran berada di luar rumah. Membiarkan jemuran berada di luar rumah, hal ini bisa mengundang kejahatan dan dipercaya menjadi sarang dan tempat tinggal setan serta jin. Konon, hal ini dapat membawa berbagai macam kesialan dan energi negatif masuk ke dalam rumah. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung mitos ini, namun banyak orang yang masih mempercayainya serta mengikuti kepercayaan ini. Mitos ini berasal dari kebiasaan orang-orang masa lalu yang meyakini bahwa energi negatif atau roh jahat dapat melekat pada pakaian yang tergantung di luar rumah pada malam hari. Orang-orang pada zaman dahulu menganggap bahwa menjemur pakaian di bawah sinar matahari pada siang hari adalah lebih baik, serta membersihkan energi yang mungkin melekat pada pakaian tersebut. Sahabatku yang baik, kebiasaan pada malam hari yang ke-8 yang mengundang energi negatif dan menolak rezeki adalah menyisir rambut di depan cermin. Kebiasaan ini dapat menghadirkan sosok makhluk halus tertentu. Baiknya, jika menyisir tidak perlu menghadap ke cermin. Mitos ini masih banyak dipercayai oleh orang-orang di era modern ini. Bahkan ada pula berbagai mitos yang dipercaya bisa mendatangkan hantu. Nantinya di tengah keheningan malam, sosok dalam cermin tersebut akan berubah menjadi sosok kuntilanak yang akan tersenyum kepada Anda. Ya, sahabatku yang baik, energi adalah sebuah kekuatan yang tidak dapat dilihat. Ada dua energi yang bersisian dalam kehidupan, yaitu energi positif dan energi negatif. Kedua jenis energi ini sangat mempengaruhi kehidupan. Namun jika Anda menyadarinya, energi ini dapat membantu meraih sebuah tujuan hidup. Bentuk nyata dari energi positif adalah
munculnya perasaan bahagia, semangat untuk melakukan sesuatu, memiliki harapan, merasa layak untuk hidup kaya raya, merasa dicintai, dan selalu riang gembira dalam mengupayakan kebaikan dalam dirinya. Jika tubuh memiliki energi positif, ibarat sedang bercermin, tubuh juga akan memantulkan hal-hal yang positif juga pada diri Anda. Kebalikan dari energi positif adalah bentuk nyata energi negatif, adalah rasa sedih, takut, merasa tidak dihargai, pesimis, pemalas, egois, ingin menang sendiri, curiga pada orang lain, dan sifat negatif lainnya. Meskipun bentuknya berbeda dengan energi positif, hukumnya tetap sama, yaitu jika memancarkan energi negatif dalam diri Anda, maka Anda juga akan mendapatkan perbuatan negatif. Beberapa tanda bahwa Anda memiliki energi negatif adalah munculnya perasaan sering marah, kelelahan, merasa tidak nyaman jika berada dalam keramaian, atau pikiran mudah kacau. Ya, sahabatku yang baik, pernahkah Anda berpikir bahwa perilaku atau sikap dapat mempengaruhi rezeki? Kenapa ada sebagian orang yang hanya duduk menggoyang-goyangkan kakinya di rumah, tetapi bisa hidup tenang dengan rezeki yang berlimpah? Sementara satu orang lagi bekerja keras siang dan malam tanpa ada jeda dan hari libur, tetapi selalu hidup secara pas-pasan serta dalam kesulitan. Apakah Tuhan tidak adil? Nyatanya rezeki itu sudah diatur sejak kita masih dalam kandungan. Sahabatku yang baik, ternyata uraian di atas adalah beberapa faktor dan kebiasaan yang mengundang energi negatif dan menolak rezeki. Untuk itu, hindari sekarang juga. Ya, sahabatku yang baik, demikian uraian konten video kita kali ini tentang 8 kebiasaan ini mengundang energi negatif dan menolak rezeki. Hindari sekarang juga. Semoga uraian ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sebagai penutup, Mimin mendoakan agar Anda sekeluarga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan keberuntungan. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.